termasuk langka proyek dengan tingkat resiko bekerja di atas jalan tol yang masih aktif. Memang di situ kita ada keterbatasan area kerja, karena area kerja kita cuma dikasih space sekitar 10 meter untuk melaksanakan pekerjaan pier yang kalau nanti kalau dihitung dengan lebar nantinya jalan yang akan kita bangun menjadi kurang lebih 20 meter. Kita dikasih 10 meter untuk melaksanakan jalan 20 meter. Jadi otomatis di situ ada bagian jalan yang kita bangun itu di atas existing jalan tol. Nah, itu teknologi yang kita pakai memang sudah ada kajian. Kita kan punya karya anak bangsa yang Sosrobahu yang diciptakan oleh Bapak Dr. Cokorda itu yang sudah diaplikasikan di ruas tol dalam kota itu yang mungkin kita terlupakan karena ini dipakai di Filipina itu sudah beberapa proyek berjalan dengan sistem itu dan juga di Kolombo sana di Sri Lanka. Nah, ini baru mulai di proyek ini teknologi tersebut diaplikasikan di sini. Kita memakai teknologi Sosrobahu itu. Jadi keunggulannya kita bekerja di area memanjang jalan tol. Jadi dengan area space yang 10 meter itu kita bisa melaksanakan pierhead yang panjangnya 18 meter. Jadi secara memanjang dulu, baru setelah itu diputer dan bisa dilanjutkan pekerjaan yang di atasnya. Jadi proyek ini sepanjang 38 kilo kurang lebih. Ini dikerjakan oleh KSO Waskita Akset. Ya, konsep pelaksanaan pekerjaannya kita di sini kan semula itu ada 4 lajur. 4 lajur, ada bahu luar, bahu dalam dari kilometer 9500 sampai dengan sekitar kilometer 33. Setelah kilometer 33 sampai 38 itu 3 lajur. Nah, ini kondisi existing ini jalan tol yang awal sebelum kita bangun. Nah, konsepnya saat kita melaksanakan pembangunan kita harus menduplikasi, menambah lajur yang akan kita gunakan untuk area konstruksi. Baru setelah itu kita bisa mulai kerja di area median karena posisi kita sebagian besar di median. Jadi kalau sepanjang 38 kilo kurang lebih itu di sekitar 25 kilo itu di median dan sisanya yang di bahu. Ya, itu tadi kondisi di lapangan seperti apa, kesulitannya, teknologinya. Iya, Pak Bambang ini sebagai pelaksana, Pak Bambang ini. Kita tadi udah melihat sepintas gitu penggunaan salah satu teknologi karya anak bangsa. Gitu. Bisa diceritakan sedikit, Pak, tentang Sosrobahu itu apa sih sebenarnya? Jadi kita menggunakan teknologi Sosrobahu ini untuk pierhead-nya ya. Jadi pierhead itu adalah lengannya. Kalau pier shaft ini kolomnya, pierhead itu lengannya. Lengannya ini bisa diputar. Kenapa kami memilih teknologi Sosrobahu? Yang pertama adalah kita memilih teknologi yang disruption terhadap trafficnya itu minor. Walaupun tetap ada, tapi walaupun tetap ada, tetapi apalagi nggak pakai itu gitu ya. Dan yang kedua, saya sebut ini sebagai teknologi yang welcoming back home. Teknologi yang anak bangsa yang dulu ditemukan oleh Pak Cokorda, kemudian sempat hijrah ke Filipina, kemudian sekarang kami tarik kembali ke sini. Jadi itu yang saya sebut dengan welcoming back home. Jadi teknologi anak bangsa. Yang ketiga memang ini pembangunannya menjadi lebih cepat. Yang keempat juga dari sisi cost structure-nya lebih efisien. Kalau tadi saya ditanya kesulitan, saya melihatnya lebih ini kepada tantangan ya. Jadi tantangannya memang pertama nih sosialisasi dan edukasi. Kita tahu di situ lalu lintas hariannya padat sekali. Dan tentu ini membuat kalau ada proyek lagi pasti masyarakat akan melihat udah macet tambah macet pula gitu ya. Tetapi bahwa kami berusaha melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, banyak rambu-rambu dan pemberitahuan dalam rangka bahwa sebetulnya ini adalah dampak sementara. Dan kesulitan lainnya seperti tadi saya sebut window time. Ini dikerjakan kita sendiri atau masih menggunakan mungkin konsultan asing? Teknologinya juga dari luar juga. Alhamdulillah ini kita sendiri. Ya, jadi kita sendiri. Jadi nggak ada perusahaan asing di sana, Pak. Misalnya konsultan biasanya, Pak. Saya nggak ada ya, murni. Tidak ada. Nggak ada ya. Anak bangsa mampu ya ternyata, ini luar biasa sekali. Kalau seperti ini kan ini, Pak, kita mengenal kan di sini kontraktor kan adalah Waskita dan KSO tadi.
Jadi ini design and build, artinya desain dikerjakan KSO sendiri atau ada konsultan desain sendiri? Pertama bahwa bentuk badannya adalah KSO, kerjasama operasi, dengan sistem integrated management. Nah, apa yang diintegratedkan? Yang pertama adalah desainnya, yang kedua adalah steel box girdernya. Lah kemudian fisiknya sendiri itu split job. Jadi jobnya kita pisah sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi kami mengerjakan sebagian, kemudian pihak swasta, Akset juga mengenakan sebagian, dan hampir dibagi dua, hampir sama. Jadi 19 kilo kami, mulai dari stasiun STA 9.5 sampai STA 28. Section Pak ya, bukan section. Komponen ya. Jadi ruas panjang sama ruas panjang, ya hampir separuh-separuh, 19 kilo, 19 kilo. Kita kan juga menggunakan ini Pak, steel girder ya, kita lihat. Nah itu pertimbangannya apa? Kan kalau yang biasa kan kita menggunakan konkrit gitu ya, beton. Kalau di sini sampai pier headnya adalah menggunakan konkrit, kemudian girdernya menggunakan steel. Pertimbangannya? Pertama, ini bentangannya panjang sekali, dan ini akan lebih efektif apabila kita menggunakan baja. Nah, baja yang kita gunakan bentuknya adalah steel box. Pak Heri, ini kan proyek besar, tapi bisa dikerjakan semuanya oleh anak bangsa ya. Lalu sebenarnya investasinya tentu mahal dan tidak main-main. Skema pembiayaannya seperti apa? Ya, seperti KPBU yang lain, jadi kerjasama pemerintah badan usaha tadi, kalau yang di Jawa dan sekitarnya yang demand-nya relatif besar, 30% itu wajib untuk equity-nya. Jadi si shareholder harus sipin 30%. 70%-nya dari perbankan. Sindikasinya mungkin dalam proses ya masih. Tetapi selama pelaksanaan ini dilakukan dulu dengan kontraktor pre-financing oleh Waskita. Jadi seperti turnkey ya. Jadi betul. Jadi ketika selesai baru diganti dengan kredit investasi yang dari perbankan. Jadi nanti udah secure, waktu bank masuk udah nggak ada risiko konstruksi lagi dan lain-lain. Ini skema ideal yang memang sudah sesuai harapan atau sebenarnya untuk pilihan aja Pak? Jalan tol saya pikir demikian. Jadi kalau dulu kita terlalu fokus ke pembiayaan perbankan, padahal prasyaratnya belum kita penuhi, terutama tanah dan lain-lain, sehingga kita nunggu. Hari ini sebelum itu ada, kita masih bisa melakukan konstruksi sambil kita selesaikan masalahnya, sehingga tadi yang 1852 tadi bisa kita wujudkan dengan terobosan yang begitu. Terobosan ini ada pengaruhnya sama nanti ketika menerapkan tarif? Kalau tarif itu basisnya karena ini pure didanai oleh badan usaha, tentu bagaimana kita merecover biaya yang tadi, yang 100% 30 tambah 70 dikembalikan dalam bentuk tarif dikali dengan volumenya selama masa konsesi. Berapa lama sih Pak konsesinya? Kalau di sini 45. Wah, lama 45 tahun, betul. Nah, ini kembali ke konsesi, Mbak. Ini ada cerita menarik itu kalau kita di negara maju, mungkin Pak Joko bisa menjelaskan. Misalnya suatu proyek nih yang tadi 45 tahun udah selesai masa konsesinya. Artinya kan sebenarnya investor udah menerima pengembalian dana investasinya plus hasilnya. Seharusnya kan secara logika seharusnya udah nggak berbayar lagi. Benar seperti itu nggak Pak? Jadi dalam masa konsesi kan pertama tadi kalau kita bicara tarif ya, tarif itu mengapa diperlukan kepastiannya oleh kami, karena juga kami harus mempunyai kepastian untuk bisa mengembalikan dan juga membiayai biaya operasinya. Kemudian juga kalau kita pasang sekaligus sangat tinggi sekali. Jadi ini sekarang setiap 2 tahun ini sama Pak Heri itu dinaikkan by law juga ya, 2 tahunan dinaikkan sesuai dengan inflasi. Kalau enggak cuma 1 gitu besar sekali tinggi nanti di tarif awalnya gitu, makanya dinaikkan sesuai inflasi. Nah, kalau di sini kepastiannya sudah ada, tentunya kami ada satu enjoyment period yang kami dapatkan, tapi juga nggak besar-besar amat Pak Heri ya. Saya kira wajar saja masa tersebut gitu ya, nggak. Pertanyaannya gini Mbak, kalau setelah 45 tahun nih, kalau 45 setelah kan sudah selesai nih, udah kembali semua gitu ya. Bakal gratis nggak sih? Apakah menjadi gratis, orang udah selesai gitu, udah lunas gitu? Jadi apa benar seperti itu Pak? Bukan logika ya, memang faktanya demikian. Jadi aturan maupun perjanjiannya mengatur begitu, undang-undangnya pun mengatur demikian. Jadi ketika habis masa konsesinya kita punya 2 pilihan di undang-undang ini ya. Apakah kita tetap terapkan sebagai jalan tol atau diterapkan sebagai jalan umum, itu pilihan seperti itu. Nah,
dalam kasusnya jalan tol yang ada ya kebetulan memang belum ada yang habis. Jagorawi termasuk yang belum habis. Udah sejak 78 itu. Betul. Nah, kembali kalau kita lihat case-nya Jagorawi. Jagorawi itu dahulu tadi seperti Pak Joko sampaikan, Jasa Marga itu bertindak sebagai quasi government. Pada saat itu tidak ada masa konsesi. Nggak ada model KPPU. Nggak ada. Jadi pokoknya kalau disuruh bangun, bangun. Dapatlah bangun di Pontianak waktu itu ada ya, bangun di Medan yang lalu lintasnya masih kecil seperti Utama Karya sekarang. Yang di Trans Jawa ya. Yang di ya macam-macam. Di Sulawesi ada, di Sumatera ada, juga, ya? Di Kalimantan ada. Untuk mengembalikan itu ketika perubahan Undang-Undang 38 diatur di peralihan, Jasa Marga ini diberi masa konsesi untuk mengembalikan investasi tadi yang dihitung secara bundling, ketemunya 40 tahun sejak 2005. 2005. Ya, nanti setelah Jagorawi. Ya, setelah itu baru begitu ceritanya. Berarti bukan dari awal berdiri ya, masih agak lama berarti. Berarti tetap ada harapan suatu ketika tol itu menjadi bebas biaya kira-kira seperti ada itu. Tadi seperti saya sampaikan ada dua pilihan. Karena ketika kita juga punya pengalaman membebaskan infrastruktur jalan tol menjadi jalan umum. Oke. Kalau di Mojokerto itu jembatan bypass Mojokerto, terus Raja Mandala. Raja Mandala yang Nah, kalau sempat sekali-sekali main ke sana, kalau saya boleh milih, rasanya saya akan lebih memilih untuk ditarifkan, tapi akhirnya dipelihara dengan baik. Daripada di seperti sekarang. Ini kan bisa langsung kita lihat hasilnya. Baik, ini nanti nggak cuma kita berdua yang bisa bertanya, tapi pemirsa Anda bisa bergabung melalui telepon interaktif. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Acara ini didukung oleh